Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Ditanya Islamku. Pada video kali ini, kita akan membahas 10 dosa besar yang tidak akan diampuni Allah, walaupun seseorang menangis, kecuali dengan taubat nasuha yang sungguh-sungguh. Mari kita gali lebih dalam tentang dosa-dosa ini, dan mengapa mereka sangat serius dalam ajaran Islam. Satu, syirik adalah dosa terbesar dalam Islam, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu, atau seseorang ini termasuk menyembah berhala, mempercayai kekuatan selain Allah, atau memuja makhluk lain. Syirik merusak inti ajaran Islam, yaitu tauhid, yaitu keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. 2. Membunuh tanpa alasan yang sah menurut syariat, seperti membunuh orang yang tidak bersalah, adalah dosa besar. Islam sangat menghargai nyawa manusia, dan melarang pembunuhan kecuali dalam kasus-kasus tertentu yang diatur oleh hukum syariah. Membunuh tanpa alasan yang benar menyebabkan dampak sosial dan moral yang sangat buruk. Islam menetapkan hukuman berat bagi pelaku pembunuhan untuk mencegah kerusakan dan kekacauan di masyarakat. Bahkan, jika seseorang merasakan penyesalan dan menangis tanpa taubat yang tulus, hukuman di akhirat tetap berat. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya, serta menyediakan azab yang besar baginya. Qs. An-Nisa 93. 3. Berzina adalah hubungan seksual di luar pernikahan yang sah. Zina merusak tatanan keluarga dan masyarakat, serta memiliki dampak moral dan sosial yang merugikan. Hukuman bagi pelaku zina di dunia adalah rajam atau cambuk, tergantung status pernikahan pelaku. Zina adalah pelanggaran serius terhadap hukum alam dan norma sosial. Islam menetapkan hukum yang ketat untuk menjaga kesucian individu dan masyarakat. Hukuman di dunia dan ancaman di akhirat bagi pelaku zina menegaskan betapa beratnya dosa ini. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Qs. Al-Isra 32. 4. Mengambil harta anak yatim tanpa hak adalah dosa besar. Anak yatim sangat dilindungi dalam Islam, dan Allah melarang keras penindasan terhadap mereka. Mengambil harta mereka dengan cara yang tidak benar akan mendatangkan hukuman yang sangat berat di akhirat. Anak yatim adalah simbol ketidakberdayaan, dan perlindungan mereka merupakan tanggung jawab sosial yang besar. Islam mengajarkan untuk menjaga hak-hak mereka dengan penuh tanggung jawab. Hukuman bagi orang yang mengabaikan hak anak yatim sangat berat sebagai bentuk perlindungan dan keadilan. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Surat An-Nisa ayat 10. 5. Riba adalah bunga atau keuntungan tambahan yang diambil dari pinjaman atau transaksi keuangan yang zalim. Islam melarang riba karena praktik ini menyebabkan ketidakadilan, eksploitasi, dan ketergantungan ekonomi yang merugikan. Riba menciptakan ketimpangan ekonomi dan merugikan pihak-pihak yang lemah dalam transaksi keuangan. Dalam Islam, riba dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan sosial. Hukuman bagi pelaku riba sangat berat sebagai bentuk perlindungan terhadap ekonomi umat. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Surat Al-Baqarah ayat 275. 6. Lari dari medan perang saat berjihad di jalan Allah adalah pengkhianatan besar. Jihad fisabilillah merupakan kewajiban dalam mempertahankan agama dan kebenaran, dan melarikan diri dari tugas tersebut dianggap sebagai pengkhianatan. Lari dari medan perang saat berjihad menunjukkan kurangnya keberanian dan komitmen dalam membela agama. Ini bukan hanya pengkhianatan terhadap perjuangan agama, tetapi juga berdampak pada moral dan motivasi pasukan. Hukuman bagi pelaku pengkhianatan ini sangat berat sebagai bentuk penegakan disiplin dan tanggung jawab. Barang siapa yang membelakangi mereka musuh pada saat itu, kecuali berbelok untuk tipu daya perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Surat Al-Anfal ayat 16. 7. Menuduh wanita mukminah
yang menjaga kehormatannya dengan tuduhan zina tanpa bukti adalah dosa besar. Tuduhan palsu ini merusak reputasi dan harga diri seseorang serta melanggar hak-hak mereka yang dijamin oleh agama. Menuduh tanpa bukti yang sah adalah pelanggaran serius terhadap hak-hak individu dan merupakan bentuk fitnah. Dalam Islam, tuduhan tanpa bukti yang jelas tidak hanya merusak reputasi, tetapi juga melanggar prinsip keadilan dan kebenaran. Hukuman bagi pelaku fitnah ini sangat berat sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan hak-hak individu. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman berzina, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Surah An-Nur ayat 23. 8. Melakukan sihir termasuk dalam kategori syirik karena melibatkan pengandalan pada kekuatan selain Allah dan seringkali menghubungkan pelaku dengan setan. Sihir tidak hanya melanggar tauhid tetapi juga dapat merusak hubungan sosial dan menyebabkan kerusakan yang luas. Sihir mencakup berbagai praktik magis dan okultisme yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pelaku sihir biasanya meminta bantuan makhluk halus atau setan yang mengakibatkan perbuatan syirik dalam Islam. Sihir dianggap sangat serius karena dampaknya yang merusak dan hubungan langsungnya dengan kekuatan jahat. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir tidak mengerjakan sihir. Akan tetapi setan-setan itulah yang kafir mengerjakan sihir. Surah Al-Baqarah ayat 102. 9. Sholat adalah tiang agama dan merupakan kewajiban utama bagi setiap muslim. Meninggalkannya secara sengaja menunjukkan kekurangan dalam iman dan kesadaran spiritual. Sholat adalah komunikasi langsung antara hamba dan Allah, dan meninggalkannya tanpa alasan yang sah adalah pelanggaran serius. Sholat merupakan pilar utama dalam Islam dan adalah bentuk ibadah yang sangat penting untuk menjaga hubungan dengan Allah. Mengabaikan sholat secara sengaja menunjukkan kurangnya kesadaran spiritual dan tanggung jawab agama. Hukuman bagi pelaku meninggalkan sholat adalah berat, baik di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya perjanjian antara kita dengan mereka adalah sholat. Maka barang siapa yang meninggalkannya sungguh dia telah kafir. At-Tirmidzi. 10. Durhaka kepada orang tua adalah salah satu dosa besar yang sangat ditekankan dalam Islam. Orang tua memiliki hak yang sangat tinggi dan berbakti kepada mereka adalah salah satu bentuk ketaatan yang sangat dihargai. Perlakuan buruk terhadap orang tua tidak hanya melanggar hak mereka, tetapi juga merusak hubungan kekeluargaan dan spiritual. Dalam Islam, orang tua memiliki posisi yang sangat tinggi dan hormat terhadap mereka merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Durhaka kepada orang tua berarti tidak menghormati atau menyakiti mereka secara fisik atau emosional, dan ini adalah bentuk pelanggaran yang serius terhadap hak dan kewajiban. Hukuman bagi orang yang durhaka sangat berat karena dampaknya yang luas pada hubungan keluarga dan kehidupan akhirat. Dan Rabbumu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Surah Al-Isra ayat 23. Untuk menghindari dosa-dosa besar ini, marilah kita senantiasa memohon perlindungan Allah, memperbaiki diri, dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran Islam. Jika kita terlanjur melakukan salah satu dari dosa ini, taubat nasuha adalah jalan satu-satunya untuk memohon ampunan Allah. Taubat nasuha berarti menyesal dengan sungguh-sungguh, berhenti dari perbuatan dosa, dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.